Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas D akan mempresentasikan materi kami yaitu Subcultures. Kelompok 1 terdiri dari Fadila Az-Zahra, Ainun Dia Lestari, Suwasanti, Jaya Lestari, Nurmala Zainuddin, Faradila Nurul Suci, Tasha Nurhalija SF. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai etnik dan racial subculture. Jadi sebelum melangkah lebih jauh, mari kita mengetahui pengertian subculture terlebih dahulu. Nah, subculture itu merujuk pada sekelompok orang yang berbagi keyakinan dan preferensi yang sama. Pesatnya perkembangan subculture di berbagai dunia itu dilihat marketer sebagai peluang untuk meraih konsumen yang besar. Salah satu contohnya seperti McDonald yang mereka menyajikan produk mereka itu sesuai dengan subculture yang ada di daerah di mana mereka membuka cabang. Contohnya McDonald Amerika yang menyajikan menu yang sesuai dengan lidah orang Afrika Amerika, Asia hingga Hispanik. Kalau di Indonesia sendiri, McDonald banyak mengeluarkan menu-menu yang memiliki cita rasa subculture dari berbagai daerah di Indonesia. Contohnya seperti menu ayam serundeng lengkuas yang sangat cocok dengan lidah orang Indonesia. Nah, dalam materi ini juga teman-teman harus memperhatikan bahwa ada dua kelompok subculture secara umum, yaitu pertama high context culture, yaitu kelompok subculture yang lebih banyak menggunakan simbol dan gestur dalam berkomunikasi. Sedangkan yang satunya merupakan low context culture, di mana kelompok ini lebih banyak menggunakan kata-kata dalam berkomunikasi. Nah, budaya minoritas itu lebih dominan menggunakan high context culture. Jadi, konsumen dari kelompok ini itu akan lebih sensitif dengan nuansa yang dibawa pada iklan-iklan tertentu. Materi selanjutnya yaitu mengenai subculture stereotype. Nah, di masa lalu itu sangat wajar bagi para marketers untuk menggunakan simbol-simbol rasial maupun etnis tertentu untuk mempromosikan produk mereka. Nah, lama-kelamaan hal ini tuh menjadi tabu karena ada banyak subculture yang punya stereotip kuat dari masyarakat umum, di mana stereotip itu bisa stereotip yang positif maupun negatif, yang akhirnya akan mempengaruhi pilihan produk terhadap pilihan produk oleh konsumen. Nah, salah satu contohnya yaitu seperti stereotip orang Skotlandia di Amerika dan Inggris. Nah, bagi orang Amerika, orang Skotlandia itu memiliki stereotip yang positif, di mana mereka memandang bahwa orang Skotlandia adalah orang yang hidup dengan sederhana. Jadi banyak perusahaan Amerika yang menggunakan gambar orang-orang Skotlandia untuk mempromosikan produk-produk yang dianggap ramah di kantong seperti penginapan murah. Tetapi bagi orang Inggris, orang Skotlandia itu memiliki stereotip yang lebih negatif, di mana orang Inggris memandang bahwa orang Skotlandia itu orang yang pelit. Sehingga bagi orang-orang Inggris, produk-produk yang menampilkan orang Skotlandia itu produk yang murah tapi berkualitas rendah. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian ethnicity and acculturation. Akulturasi adalah proses perpindahan dan adaptasi lingkungan budaya satu negara oleh seseorang dari negara lain. Hal ini merupakan masalah penting bagi pemasar karena masyarakat yang semakin mengglobal. Selama proses akulturasi, banyak pendatang yang mengalami asimilasi, selama di mana mereka mengadopsi produk, kebiasaan, dan nilai-nilai yang mereka identifikasikan dengan budaya arus utama. Model pembelajaran progresif membantu kita untuk memahami proses akulturasi.
Para peneliti menemukan bahwa konsumen yang mempertahankan identifikasi etnis yang kuat berbeda dari rekan-rekan mereka yang lebih berasimilasi dengan cara seperti yang pertama, konsumen memiliki sikap yang lebih negatif terhadap bisnis secara umum. Yang kedua, konsumen mengakses lebih banyak media dalam bahasa ibu mereka. Yang ketiga, konsumen lebih loyal terhadap merek. Yang keempat, konsumen lebih cenderung memilih merek dengan label prestise. Yang kelima, konsumen lebih cenderung memilih merek yang secara umum mengiklankan kelompok etnis mereka. Proses akulturasi terjadi bahkan ketika kita pindah dari satu tempat ke tempat lain. Selanjutnya ada The Big Three American Ethnic Subcultures. Di Amerika Serikat terdapat terbagi 3 ras, yaitu Afrika Amerika, Amerika Hispanik, dan Asia Amerika. Ketiga ras ini menyumbang sebagian besar pertumbuhan Amerika Serikat. Populasi Hispanik merupakan subkultur etnis yang terbesar. Orang Amerika Asia merupakan kelompok ras yang tumbuh paling cepat. Yang pertama, ada African Americans. Afrika Amerika membuat lebih dari 13% dari populasi Amerika Serikat. Banyak pemasar yang menyadari dampak besar dari subkultur rasial ini dan bekerja keras untuk mengidentifikasi produk dan layanan yang akan menarik bagi konsumen African Americans. Survei menunjukkan bahwa wanita Afrika Amerika menempatkan kulit mereka sebagai paling penting bagi mereka, lebih dari rambut, sosok, rias wajah, dan pakaian mereka. Sekitar sepertiga mengatakan kulit mereka adalah sumber dari warisan mereka. Seperempat mengatakan itu adalah sumber kebanggaan mereka. Yang kedua ada ras Hispanic Americans. Hispanik sekarang adalah pasar konsumen terbesar kedua di negara itu, setelah non-Hispanic kulit putih. Mereka juga terkonsentrasi secara geografis yang memudahkan pemasar untuk menjangkau mereka. Banyak upaya awal untuk memasarkan ke Amerika Hispanik, untuk sedikitnya kontraproduktif, karena perusahaan gagal dalam upaya mereka untuk menerjemahkan iklan secara memadai, atau untuk membuat salinan yang menangkap nuansa yang dimaksudkan pengiklanan. Kesalahan ini tidak terjadi lagi karena pemasar sekarang lebih canggih ketika mereka berbicara dengan segmen ini, dan mereka cenderung melibatkan Hispanik dalam produksi iklan untuk memastikan bahwa mereka melakukannya dengan benar. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa banyak orang Hispanik tidak menganggap diri mereka sebagai orang Latin atau Amerika, melainkan suatu tempat yang berada di tengah atau ambikultural. Selanjutnya ada Asian Americans. Orang Asia Amerika tidak hanya merupakan kelompok populasi yang tumbuh paling cepat, mereka juga adalah yang paling makmur, berpendidikan terbaik, dan paling mungkin memegang pekerjaan teknologi dari etnis manapun cabang kebudayaan. Subkultur Asia Amerika bisa sulit dijangkau karena terdiri dari banyak subkelompok budaya yang beragam yang menggunakan bahasa dan dialek yang berbeda. Bahasa yang paling sering digunakan orang Asia Amerika adalah Cina Mandarin, Korea, Jepang, dan Vietnam. Kedua, Born Again Customer. Pengamat marketing gereja menjelaskan bahwa generasi baby boomers tahun 1946 sampai 1964 menganggap gereja itu seperti supermarket. Mereka menginginkan adanya pilihan yang banyak dan kenyamanan. Hal ini menjadikan agama sebagai salah satu bisnis yang besar dan potensial. Di Amerika Serikat, kelompok Kristen yang lahir kembali merupakan salah satu kelompok Kristen dengan perkembangan yang pesat. Hal ini kemudian menarik para pemasar untuk dapat menjangkau konsumen dengan berbasis agama. Strategi ini termasuk Fisher, Merch, Tyson, dan Suzuki. Suzuki sendiri mensponsori band rock Kristen untuk mempromosikan lini sepeda motor dan produk SUV milik mereka. Ketiga, Islamic marketing. Populasi Muslim di dunia diprediksi akan mencapai 1/4 populasi di dunia pada tahun 2030. Populasi yang terus berkembang ini menjadikan Muslim sebagai kelompok konsumen yang besar dan potensial. Pemasar yang memasukkan nilai-nilai Islami dalam produk mereka semakin banyak.
Pada pemasaran produk untuk konsumen Muslim harus dilakukan dengan hati-hati dan bertanggung jawab. Hal ini karena Muslim sangat sensitif dengan hal-hal yang berkaitan tentang ajaran agama mereka. Contoh, Nike merupakan salah satu produk yang pernah dikritik karena penggunaan lafaz Allah pada produk sepatu mereka, karena dianggap bahwa kaki itu kotor dan tidak seharusnya nama Allah ditempatkan di tempat seperti itu. Di sisi lain, ada beberapa produk yang berhasil memasarkan produk mereka dengan klaim yang ramah Muslim. Contohnya seperti pemasaran Sunsil Hijab di Indonesia, di mana pada kemasannya dengan menggunakan model yang menggunakan hijab dan mengklaim produknya dapat mengurangi ketombe dan kerontokan rambut. Masalah utama yang banyak dihadapi wanita Muslim yang berhijab. Selain pemasaran produk dengan nilai-nilai Islam, etika pemasaran Islam juga banyak digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan konsumen. Penelitian ini dilakukan oleh Abbas dan kawan-kawan pada tahun 2020, menunjukkan bahwa etika pemasaran Islam memiliki dampak yang besar terhadap kesejahteraan konsumen. Hal ini menyebabkan banyak bank-bank Islam yang kemudian mengadopsi etika pemasaran dalam Islam untuk menjaga hubungan yang baik dengan klien mereka. Unit keluarga dan subkultur usia. Kelompok usia dan unit keluarga membantu membentuk pengalaman, kebutuhan, dan preferensi orang. Yang pertama adalah struktur. Besar kecilnya keluarga tergantung pada faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, ketersediaan alat kontrasepsi, dan agama. Keluarga besar dulunya adalah unit keluarga yang paling umum. Ini terdiri dari 3 generasi yang hidup bersama dan seringkali termasuk kakek nenek, bibi, paman, dan sepupu. Biro Sensus Amerika Serikat menganggap setiap unit perumahan yang ditempati sebagai sebuah rumah tangga, terlepas dari hubungan antara orang-orang yang tinggal di dalamnya. Jadi, satu orang yang tinggal sendiri, atau 3 teman sekamar, atau 2 orang kekasih, baik heteroseksual ataupun gay, merupakan satu rumah tangga. Nah, karena mereka menyadari bahwa kebutuhan dan pengeluaran keluarga berubah sering waktu, pemasar menerapkan keluarga konsep siklus hidup atau FLC untuk segmen rumah tangga. FLC menggabungkan tren pendapatan dan komposisi keluarga dengan perubahan yang terjadi pada pendapatan. Seiring bertambahnya usia, preferensi dan kebutuhan kita akan produk dan aktivitas cenderung berubah. Pendekatan siklus hidup adalah untuk mempelajari keluarga itu mengasumsikan bahwa peristiwa penting mengubah hubungan peran dan memicu tahap kehidupan baru yang mengubah prioritas dan loyalitas mereka. Selama bertahun-tahun, para peneliti telah mengusulkan beberapa model untuk menggambarkan siklus hidup keluarga, tetapi dengan efek terbatas karena sebagian besar gagal untuk memperhitungkan tren sosial yang penting seperti perubahan peran perempuan, percepatan gaya hidup alternatif, perkawinan tanpa anak atau tunda anak, serta rumah tangga dengan orang tua tunggal. Nah, kita perlu fokus pada 4 variabel untuk menggambarkan perubahan ini secara memadai. Yang pertama adalah usia, kedua adalah perkawinan, ketiga adalah ada atau tidaknya anak di rumah, dan keempat adalah usia jika ada anak. Usia anak jika ada anak. Selanjutnya adalah usia. Kebutuhan dan preferensi akan berubah seiring bertambahnya usia, seringkali bersamaan dengan orang seusianya. Nah, untuk alasan ini, usia kita adalah bagian besar dari identitas kita. Semua hal sama, kita cenderung memiliki kesamaan dengan orang lain seusia kita dibandingkan dengan mereka yang lebih muda ataupun lebih tua. Kesamaan ini dapat menciptakan peluang bagi pemasar atau mereka dapat menimbulkan tanda bahaya. Nah, misalnya kayak konsumen yang lebih muda tidak mau minum kopi sebanyak orang tua pada setiap harinya. Kelompok usia terdiri dari orang-orang yang usia sama dan memiliki pengalaman serupa. Mereka berbagi banyak kenangan umum,
seperti ikon budaya dan peristiwa sejarah penting. Meskipun tidak ada cara yang dapat diterima secara universal untuk mengurutkan orang ke dalam kelompok usia, masing-masing dari kita tampaknya memiliki gagasan yang cukup bagus tentang apa yang kita maksud ketika merujuk pada generasi saya. Pemasar sering menargetkan produk dan layanan untuk kelompok usia tertentu, meskipun ada konsensus umum ketika analis menggambarkan kelompok usia, label, dan tanggal batas yang mereka gunakan untuk menempatkan konsumen ke dalam generasi adalah subjektif. Contohnya adalah yang pertama itu generasi interbellum. Nah, generasi ini adalah sebutan untuk orang yang lahir pada abad ke-20. Yang selanjutnya adalah generasi diam. Nah, generasi yang diam ini adalah ditujukan kepada orang yang lahir pada di antara dua perang dunia. Terus ada generasi bayi perang, yaitu yang lahir pada Perang Dunia Kedua. Terus ada generasi baby boom, lahir pada 1946 sampai 1964. Ada generasi X yang lahir pada 1965 sampai 1985, dan generasi Y lahir pada 1986 sampai 2002, dan generasi Z lahir pada 2003 dan setelahnya. Nah, selanjutnya adalah anak-anak adalah konsumen dalam pelatihan. Nah, proses orang belajar menjadi konsumen dimulai ketika kita masih muda. Orang tua sering menghadiah anak-anak mereka dengan produk dan menghukum mereka dengan mengambil barang-barang. Bentuk pengasuhan material ini membentuk perilaku anak. Sebuah studi baru-baru ini menemukan bahwa anak-anak yang orang tua menggunakan produk untuk memberikan perilaku lebih cenderung materialistis saat dewasa. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang generasi X, Y, dan Z. Yang pertama, generasi X. Generasi X lahir antara tahun 1965 sampai 1985. Generasi X adalah generasi yang lahir pada tahun-tahun awal dari perkembangan teknologi dan juga informasi, seperti penggunaan PC atau personal komputer, video games, TV, kabel, dan internet. Generasi X ini mampu beradaptasi dan menerima perubahan dengan cukup baik sehingga dapat dikatakan sebagai generasi yang tanggung jawab dan memiliki karakter. Yang kedua, generasi Y. Generasi Y lahir antara tahun 1981 sampai 1995. Generasi Y juga disebut sebagai generasi milenial atau milenium. Generasi Y menggunakan teknologi komunikasi instan seperti email, SMS, dan instant messaging. Hal ini dikarenakan generasi Y lahir pada era internet booming. Agen akulturasi generasi Y menekankan pada kinerja tim, pengajaran tim, penilaian tim, olahraga kolaboratif, pengabdian masyarakat, dan juga pembelajaran layanan. Yang ketiga yaitu generasi Z. Generasi Z lahir pada tahun 1996 sampai dengan 2010. Generasi Z juga disebut sebagai digital natives, yaitu generasi yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk online. Generasi Z lebih banyak berhubungan sosial melalui dunia maya. Sejak kecil, generasi ini sudah banyak dikenalkan oleh teknologi dan sangat akrab dengan smartphone dan dikategorikan sebagai generasi yang kreatif. The mature market. The mature market atau pasar dewasa terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada baby boomers dan yang kedua ada senior. Baby boomers merupakan segmen usia yang paling kuat karena ukuran dan pengaruh ekonomi mereka. Boomer biasanya meliputi bagian peminatan di bidang perumahan, penitipan anak, mobil, pakaian, dan banyak produk lainnya. Selanjutnya, senior. Senior adalah segmen pasar yang lebih penting daripada yang disadari banyak pemasar.
Banyak pemasar mengabaikan manula karena stereotip yang dimiliki, padahal stereotip ini tidaklah akurat. Banyak lansia yang sehat, bersemangat dan tertarik pada produk dan pengalaman baru, dan para lansia ini memiliki pendapatan untuk membelinya. Selanjutnya, place-based subcultures, yakni berkaitan dengan informasi geografis tentang wilayah tempat orang tinggal untuk mengidentifikasi konsumen yang memiliki pola konsumsi yang sama. Beberapa penelitian mengasumsikan bahwa orang-orang yang memiliki kebutuhan dan selera yang sama juga cenderung tinggal berdekatan satu sama lain. Meskipun konsumen di dua kelompok yang berbeda dapat membeli produk yang sama tetapi dengan pertimbangan yang berbeda. Contoh misalnya, kelompok pertama dan kedua membeli banyak teropong berkualitas tinggi. Perbedaannya adalah bahwa kelompok pertama menggunakan teropong untuk mengamati burung dan satwa liar, sedangkan kelompok kedua menggunakannya untuk membantu mengatur hewan di tempat bidikan senjata. Baiklah, itulah penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.